Dengan dibuatnya video ini, saya telah mengerjakan tugas akhir opini publik. Di tugas kali ini saya mengambil topik tentang pandemi yang saya akan mewawancara beberapa profesi untuk saya wawancara terkait topik yang saya ambil, yaitu adalah pandemi. Mau tahu kelanjutannya? Simak videonya. Saya Ibrahim, saya berprofesi sebagai security di salah satu gedung di Puspitek. Kita ke pertanyaannya yang pertama. Semenjak adanya COVID-19 ini, pekerjaan Anda apakah ada yang berubah? Contohnya semakin sulit mungkin? Kalau untuk pekerjaan dari pribadi saya mungkin ya karena pandemi kan ya, sepi jadinya kan. Terus juga kayak apa, orang-orang gak ada yang datang gitu ke kantor kan. Itu saya juga makin was-was kalau buat orang-orang jahat. Iya bener-bener. Iya. Mungkin untuk security mungkin itu aja. Apa namanya lah, keluh kesahnya pas lagi Covid. Ya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan ketika pandemi ini berlangsung, terutama pada profesi Anda? Mungkin Anda melakukan rapid test mandiri atau sebagai jaga-jaga ya? Kalau rapid test mungkin ada diselenggarain dari perusahaan. Jadi kita cuma ngejalanin tugas aja sih. Apa sih pengalaman Anda waktu berjaga keamanan ketika COVID ini berlangsung? Ya mungkin kalau dari saya sendiri pernah waktu bekerja ada yang positif. Nah di situ lambat penanganannya. Dia sempat ke kantor dulu. Wah. Terus? Ya udah, karena saya udah dapat infonya, saya tahan, suruh saya tunggu di luar. Lalu dia diperiksa juga? Kalau untuk diperiksa sih mungkin itu wewenangnya dari pihak rumah sakit ya. Saya langsung ya telepon rumah sakit. Itu yang keempat itu apa sih pesan Anda kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan virus yang terjadi saat ini? Untuk pesan saya sih ya, mungkin kalau untuk orang-orang yang sedang berjuang kan ada aja ya yang apa nggak terlalu kena efeknya kalau dari pandemi ini. Tapi yang kebanyakan yang kena juga kan banyak. Ya tetap semangat lah kalau buat orang-orang yang untuk bekerja, apalagi yang udah mulai cari nafkah kan ya. Buat istri anak di rumah kan kita mah bisa apa kan ya? Iya. Namanya bahkan nggak ada yang tahu, namanya Tuhan yang ngatur kan. Kita juga di rumah, anak istri juga kan, kalau kita nggak kerja mereka semua makan apa gitu. Mas lakukan sih terhadap usaha Mas pada saat pandemi ini berlangsung? Awalnya sih gue iseng Mas. Awalnya ya. Teman-teman gue pada dikeluarin kerja ya kan, ya gue belajar aja gitu Mas. Belajar buat ini apa, usaha pizza ini? Iya, dulu kan pernah nyoba juga. Yang gue lakuin sih sama teman-teman gue ya, bikin usaha kayak gini. Oh, sama teman-teman kan ya? Teman-teman. Yang paling utama sih ya, daripada gue nggak ada kegiatan ya kan, intinya sih gue sama teman-teman gue ngerjain nih pizza kayak gini. Jadi sih gue nyaman dulu. Sambil enjoy aja gitu, berapa ya nanti. Iya, masalah itu bang. Ya, tapi susah nggak sih kalau lagi pandemi begini lu jualan kayak begini? Enggak susah juga sih, kita kan masih produksi rumahan. Oh gitu ya? Masih ya kayak lewat online aja, nggak di tempat itu. Iya. Pernah ada konflik juga pas ada resiko kayak begitu? Ya konflik mah pasti sih ya, tapi nggak gede-gede banget konflik mah. Kayak biasa aja, kayak ya kita saling egois ya, itu wajar sih. Lalu ke pertanyaan terakhir adalah, kan lagi pandemi begini nih, orang-orang banyak yang mulai usaha, ada yang udah tutup duluan, ada yang gimana. Ini pesan buat orang-orang yang lagi usahain sesuatu untuk melawan pandemi begini, pesan-pesannya itu apa? Biar semangat nih kayak lu Mas nih. Pesan dari gue sih,
lu mau kerja kayak gimana, mau kerja gawean lu, usaha lu kayak gimana, selagi lu nyaman, lu ikutin terus. Pokoknya lu kerja keras lah, lu fokus sama apa yang lu usahain gitu. Fokus aja intinya gitu. Intinya sih fokus, benar. Fokus kejar walaupun terhambat sama gitu ya. Walaupun kita lagi pandemi kayak gini kan ya, ya kalau kitanya benar-benar niat usaha kerja keras, ya insya Allah lah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Nugroho. Saya berprofesi sebagai guru pendidikan agama Islam di salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang Selatan. Gimana sih Pak perubahan yang terjadi saat sebelum pandemi dan saat terjadi pandemi ini untuk Bapak gitu dalam mengajar Bapak seperti gimana? Oke, baik, terima kasih Yuda. Pertanyaan bagus sekali ya. Tentunya ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang tadinya kita pembelajaran tatap muka bertemu dengan siswa, dan dengan COVID-19 ini kita harus mau gak mau dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentunya sangat berbeda sekali dengan yang apa yang telah terjadi pada saat ini. Tentunya kebijakan pemerintah ini melakukan PJJ ini sangat tepat sekali ya, karena untuk memotong atau mengurangi angka perkembangan COVID-19 di Indonesia ini khususnya. Ini kita harus mempersiapkan dengan hal-hal yang sekiranya serba online gitu ya, serba online. Terus kita juga harus mempersiapkan kesiapan siswa, yang terutama itulah kesiapan siswanya, bagaimana dia melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita juga harus memperlihatkan pembuktian kalau dia pertama dari handphonenya ya, atau dari laptopnya untuk melakukan PJJ, dan bagaimana koneksi internetnya itu yang paling penting, karena apapun itu kan harus dengan internet. Kecuali kalau dengan pembelajaran tatap muka ya, guru masuk ke sekolah ya kan, ke kelas, siswa sudah berada di kelas. Kalau sekarang kan kita harus konfirmasi dulu anak-anak udah siap apa belum. Absensi juga dia harus melakukan share lokasi, atau juga dengan komen di aplikasi ada Google Classroom, atau juga dengan hal-hal yang dari berupa grup WA dan sebagainya. Tentunya perubahan itu sangat signifikan sekali, dan kita dituntut untuk lebih aktif dalam internet gitu. Apa sih langkah Bapak pertama kali yang Bapak ambil saat pandemi ini terjadi? Oke, langkah yang pertama mungkin yang harus kita siapkan adalah materi, terutama dengan materi yang sudah kita siapkan, sudah biasa kita tuangkan kepada anak-anak, kita sampaikan. Ya kan, tentunya kita harus ubah, kita harus buka seperti PowerPoint, kita harus siapkan ya kan materi-materi pembelajaran jarak jauh. Terus bagaimana kita juga mengidentifikasi mana anak yang sudah mengerti atau belum mengerti, terus anak mana yang belum masuk di dalam aplikasi online tersebut. Ya kan, kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Kita bekerja sama dengan wali kelas, terutama wali kelas harus lebih ekstra lagi. Ya benar, apalagi dia harus memeriksa mana anak-anak yang belum mengikuti pembelajaran jarak jauh, misalnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam, terus di pembelajaran matematik dan sebagainya. Ada juga yang sudah masuk pembelajaran PAI misalnya agama Islam, tapi di matematik dia belum masuk. Otomatis wali kelas harus lebih ekstra lagi, konfirmasi ke setiap anak didiknya, kendala apa yang terjadi, ya kan, kendala apa yang terjadi, atau ada masalah apa, itu harus dikonfirmasikan. Karena nggak semua siswa itu memiliki HP yang support untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Bahkan ada yang tidak punya, tidak punya laptopnya atau bahkan handphonenya, ya kan. Apalagi miris sekali kalau dengan sekolah-sekolah yang di pedalaman, ya kan. Bahkan di Tangerang pun yang berbatasan dengan Jakarta masih ada seperti itu. Saya nggak kepikiran bagaimana kalau misalnya itu sekolah-sekolah yang di pedalaman, seperti di daerah Pandeglang, seperti daerah Banten yang pedalaman sana, Malingping dan sebagainya. Saya dapat info dari teman juga yang mengikuti Indonesia Mengajar ke daerah pedalaman, ya khususnya di daerah-daerah yang pelosok-pelosok Nusa Tenggara Barat atau Timur di sana. Ternyata ya kendalanya pertama koneksi internet. Apalagi di daerah pedalaman dengan koneksi internet yang sangat minim, harus memakai kartu provider seperti apa. Terus anak-anak juga nggak memiliki handphone, dari ekonomi ke bawah. Itu sangat miris sekali. Seperti Indonesia ini seperti belum siap, tapi memang keadaannya memang harus siap gitu. Untuk para pejuang, semangat terus, insya Allah.
Amin, amin. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu dan Ya, amin. kita bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi, Pak. Ya gitu sekali. Ya, teman-teman yang sedang menonton. Oke, untuk para teman-teman yang ada untuk menonton video ini, khususnya untuk para guru, tetap semangat dalam beraktivitas, tidak berkurang semangatnya walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, karena siswa kita, anak-anak kita membutuhkan kita, karena bagaimanapun pendidikan itu adalah yang Nama saya nomor satu. Rizky Sulaiman, biasa dipanggil Nabas. Saya di sini profesi sebagai Gojek driver yang sehari-harinya saya bertarung di jalanan. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, awalnya Bang sudah jadi driver selama berapa tahun atau berapa bulan? Ya, saya sendiri bergelut di jalanan, khususnya di driver ojek online, sudah berjalan selama 3 tahun kurang lebihnya. Dari tahun 2017 saya sudah bergelut di ojek online. Kira-kira perubahan apa sih dari yang transisi dari yang tidak ada COVID ini sampai yang ada COVID ini? Apa yang dialami oleh ojek online, khususnya driver ojol yang menimpa driver ojol ini? Untuk perubahannya sendiri betul-betul dan sangat-sangat signifikan, mulai dari pendapatan, orderan, dan pemasukan kita selama di jalan. Biasanya sehari kita di tahun-tahun lalu mendapatkan sehari pasalnya 400 hingga 300 ribu. Sekarang bahkan turun drastis, sehari paling cuman dapat 50 sampai 100 ribu. Apa sih langkah pertama kali yang Abang ambil nih saat pertama kali muncul COVID di Indonesia? Langkah pertama kali yang dilakukan oleh driver ojol, contohnya Abang pribadi. Ya. Untuk langkah yang kita ambil pas awal-awal mulanya virus corona timbul, di stop semua kan. Ya, benar saya. Di stop semua, tidak bisa kita menarik penumpang atau sewa. Nah, Gojek sendiri membuat konsep dan membuat aturan sepertinya menurut saya bagus, karena Gojek menempatkan driver ini supaya memainkan GoSend dan GoFood, dan itu cukup efektif bagi kita, maka kita juga tetap ada pemasukan. Maka dari itu saya juga sekarang bermain dengan GoFood dan GoSend, nggak main pantat lagi. Kalau bahasa ojolnya pantat kalau orang itu. Oh iya. Lalu ya, yang terakhir itu apa sih pesan yang akan Abang sampaikan untuk para driver-driver ojol yang sedang berjuang melawan ekonomi yang semakin sulit, lalu melawan Betul pandemi sekali. juga, itu apa? Iya. Pesannya? Pesan saya untuk para driver ojek online yaitu tetap semangat bertempur di jalanan, mencari rezeki yang halal, tetap istiqomah mencari rezeki yang halal. Jangan takut, jangan khawatir, virus ini tidak lama lagi akan segera berakhir. Asalkan kita yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari kita hasil ngojek. Ngojek itu hanya usaha, tapi yang mendatangkan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Tetap yakin, tetap keluar ke jalan, kita robek jalanan sehingga bonus dari Gojek keluar lagi. Ya. Semangat Karena sekali. sekarang itu Gojek tidak mengeluarkan bonus, tapi mengeluarkan hanya berkat. Jadi kita sulit sekali untuk mendapatkan uang di saat-saat seperti ini. Mungkin yang ingin disampaikan? Ya, mungkin pesan yang saya sampaikan untuk customer atau untuk customer service dari Gojek, memperdulikan kami mitra-mitra Gojek agar bonus cepat dikeluarkan kembali seperti semula, dan juga bagi customer yang memesan Gojek agar memberikan uang tip agar kepada kami driver-driver ojol, karena apabila kita hanya mengandalkan hasil daripada
pembayaran customer itu tidak seberapa dibandingkan dengan kami mengurus daripada keluarga kami, motor kami, bensin sehari-hari kami, itu benar-benar tidak cukup. Baik, bagus sekali Bang jawabannya dari tadi, sungguh semangat dan juga antusias dalam mengikuti wawancara kali ini. Terima kasih Bang ya udah mengikuti wawancara. Ya, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita udah bersama narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu adalah seorang perawat atau suster. Ya, Mbak, bisa dengar suara saya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu adalah sebelumnya Dadi itu udah berapa bulan atau berapa tahun? Jadi, Oh, oke, perkenalkan dulu ya. Sebelumnya nama saya Perawat Widya. Saya tugas di RSI Ibnu Sina Pekanbaru. Di sini saya sudah menjadi perawat selama kurang lebih 1,5 tahun. oh, baik. Dari tahun 2019 mungkin ya? Iya, betul. Yap, baik. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa perubahan yang Anda rasakan saat ada pandemi ini? Jadi dari yang tadi yang nggak ada, sekarang ada, itu bagaimana perubahannya? Baiklah. Untuk sekarang ini di masa pandemi ini kami sebagai tenaga kesehatan harus ekstra kerjanya, yang dimana dulu bisa santai-santai, sekarang ini terlebih untuk memakai APD. Kami juga di sini di rumah sakit kami harus menyarankan untuk semua tenaga kesehatan, khususnya karyawan, untuk selalu memakai APD. Karena seperti yang kita tahu pada saat ini banyak sekali orang-orang yang terpapar virus COVID. Apalagi dengan orang-orang yang tanpa gejala itu banyak sekali. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan kedua adalah apa langkah pertama kali yang Anda ambil saat mengetahui adanya pandemi yang sedang terjadi di saat ini? Langkah pertama yang kami ambil, yang saya ambil secara pribadi, itu dengan cara menjaga imun tubuh, dengan cara minum vitamin, kemudian makan makanan sehat, dan juga cukup berolahraga, itu bisa membuat keseimbangan imun terjaga. Kemudian tidak melakukan kegiatan yang sekiranya tidak penting atau keluar-keluar. Kemudian selalu mematuhi protokol untuk menjaga kesehatan, selalu memakai masker, kemudian cuci tangan secara benar dengan menggunakan 6 langkah itu. Langsung kita ke pertanyaan terakhir, apa sih pesan Anda untuk para pejuang COVID yang sedang melawan pandemi yang sedang terjadi saat ini? Pesan saya untuk masyarakat yang saat ini sedang berjuang, saya berharap kalian tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa protokol kesehatannya, kemudian selalu tanamkan pola hidup bersih sehat atau PHBS, kemudian hindari kerumunan. Udah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Pradiwityasari yang mau saya wawancara.